Jumat Indah menyambut Sabat kembali hadir menemani Anda dan keluarga. Bersama saya Pendeta Muda Dedi Kurniawan. Kisah ini dapat Anda baca dalam 2 Tawarik pasal 15, khususnya pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Waktu itu di Yehuda sering sekali terjadi kekacauan. Tidak ada orang yang akan pergi dan pulang dengan selamat karena kekacauan itu. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota. Raja Asa telah didaulat untuk memerintah Yehuda menggantikan ayahnya Abiam. Ini adalah tantangan besar baginya. Bagaimana kemudian Asa bisa mendatangkan keamanan dan kedamaian di negerinya? Dengarlah kepadaku, firman Tuhan berkata, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana engkau meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. 2 Tawarik 15 ayat 2. Bukan tanpa alasan pesan ini disampaikan Tuhan melalui Azaria. Karena penyebab segala kekacauan dan kesesakan bangsa Yehuda, karena mereka meninggalkan segala pengajaran dari Tuhan. Asa kemudian mendengar dan menerima nasihat itu. Lalu dia mengadakan pembaharuan rohani besar-besaran di Yehuda. 2 tindakan penting saudara dicatat yang dilakukan oleh Asa. Pertama, dia menyingkirkan segala dewa-dewa berhala yang adalah kejijikan di mata Tuhan di seluruh tanah Yehuda. Kedua, dia bangun kembali mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci. Asa, ya seperti namanya yang berarti healer atau penyembuh. Kali ini dia benar-benar menyembuhkan penyakit rohani orang-orang Yehuda karena kemurtatan Abiam ayahnya. Dia singkirkan pelacuran dari negerinya. Dia jauhkan berhala yang disembah oleh bangsanya dari sejak nenek moyangnya. Bahkan dia tidak segan-segan memecat neneknya sendiri, Maaka, dari pangkat ibu suri karena neneknya juga membuat patung yang keji. Dia kemudian membawa persembahan-persembahan kudus ke rumah Tuhan. Dan yang paling istimewa, Alkitab mencatat 1 Raja-Raja 15 ayat 14. Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Tuhan pada akhirnya melimpahkan keamanan di segala penjuru negeri di bawah pemerintahan Asa sampai tahun ke-30 pemerintahannya. Saudara, Asa seperti mematahkan kutuk bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Asa membuktikan bahwa sekalipun dia hidup dalam bayang-bayang pengaruh ayahnya Abiam dan neneknya Maaka yang murtad, tapi hatinya tetap berpaut kepada Tuhan Allah yang hidup. Asa mengingatkan kita kepada Yesus yang pernah disebut oleh Nathanael, apa sih yang baik yang keluar dari Nazaret? Kita perlu belajar dari Asa Sabat ini untuk berani memutuskan hidup tidak berada di bawah bayang-bayang kemurtatan keluarga dan bangsanya. Keberanian Asa ini hanya didapat ketika ia mengandalkan dan berpaut kepada Tuhan. Saudara, pahlawan sejati memang harus gagah berani. Tapi seorang pahlawan harus berani juga mengakui bahwa kelemahan terbesarnya sesungguhnya adalah dirinya. Terlalu banyak pahlawan yang pongah. Mereka pikir mereka cakap, tangguh. Tapi sayangnya ketika dalam pertempuran, mereka akhirnya gugur. Moral mereka jatuh. Integritas mereka sebagai anak Tuhan luntur. Karena mereka tidak dapat berdiri teguh. Sebab mereka tidak mengandalkan Tuhan. Asa menjadi pahlawan bukan karena kekuatan dan ketangguhannya. Asa tahu dia lemah. Tapi di dalam kelemahannya, Asa bergantung kepada Tuhannya yang kuat. Asa kemudian dapat menjadi pahlawan selama 30 tahun dalam masa pemerintahannya karena Asa mengandalkan Tuhan. Sahabat ini saudara, Tuhan rindu memanggil Anda dan saya untuk menjadi pahlawan imannya di tengah-tengah keluarga kita, gereja, dan komunitas kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, adakan kebangunan rohani. Yang kedua, andalkan Tuhan. Terima kasih telah bergabung dalam program Jumat Indah menyambut Sabat. Tuhan Yesus memberkati.